Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syafatis dari Tekom angkatan 2024 dengan NIM 240210502012. Halo semuanya, di sini saya akan menganalisis sebuah video yang berjudul Prabowo sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke Australia. Apa saja data dan apa resikonya? Berita ini berasal dari BBC Indonesia dan memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat. Apakah benar data kita akan dikirim ke Amerika? Nah, di video ini akan membedah kasus ini secara kritis dari tujuan sudut pandang, mulai dari klarifikasi informasi, analisis hukum, sampai perspektif saya sebagai mahasiswa teknik informatika dan komputer. Mari kita mulai. Yang pertama itu klarifikasi informasi. Apa sih berita ini sebenarnya? Berita BBC Indonesia melaporkan bahwa Presiden Prabowo mendatangi kesepakatan dengan pihak Amerika Serikat yang dikaitkan dengan akses atau berbagai data warga Indonesia. Namun yang perlu kita pahami adalah apakah benar-benar transfer data dari artinya harfiah seperti mengcopy seluruh database warga ke server Amerika, atau ini sesuatu yang berbeda. Kemungkinan besar ini bukan transfer data massal secara langsung. Yang terjadi kemungkinan adalah salah satu dari ketiga poin yang yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu kerjasama infrastruktur digital, yaitu misalnya integritas sistem antar lembaga. Yang kedua adalah akses data lintas negara. Pihak asing bisa melihat data tertentu dengan tanpa izin. Yang kedua, data sharing agreement, perjanjian berbagai data untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah kita akan menganalisis jenis data. Sekarang kita identifikasi data apa saja yang kemungkinan terlibat dalam kesepakatan ini. Ada 5 jenis data yang kemungkinan bisa masuk ke dalam kategori. Yang pertama itu adalah data identitas seperti nama, NIK, dan KTP, data aktivitas digital, riwayat browsing dan media sosial. Yang ketiga adalah lokasi, GPS atau alamat rumah. Yang keempat itu data transaksi, riwayat perbankan. Yang kelima itu adalah data biometrik, yaitu sidik jari dan data pengenalan wajah. Dari kelima jenis data ini berbagai ada pembagian penting: data identitas, aktivitas digital, dan lokasi termasuk data pribadi umum yang meski sensitif, perlindungan yang lebih standar, sedangkan data transaksi dan biometri masuk ke kategori data pribadi sensitif. Bayangkan jika data biometri Anda atau sidik jari atau pengenalan wajah jatuh ke tangan yang salah, itu bisa digunakan untuk memalsukan identitas Anda secara digital. Yang poin ketiga adalah mengkaji 2 regulasi utama yang relevan dengan kasus ini. Yang pertama, poin ketiga, analisis hukum. Sekarang kita masuk ke aspek hukum. Ada 2 regulasi utama yang relevan di sini. Yang pertama adalah UU ITE nomor 11 tahun 2008. Yang kedua adalah UU nomor 19 tahun 2006. Apakah ada akses ilegal terhadap data warga? Pasal 30 UU Undang-Undang ITE melanggar siapapun mengakses sistem elektronik milik warga tanpa izin. Jika pihak asing mengakses data warga Indonesia tanpa dasar hukum yang jelas, ini bisa masuk kategori pelanggaran serius. Yang ketiga yaitu warga Indonesia sendiri. Nah, ini yang terjadi. Apakah warga Indonesia sudah meminta persetujuan? Apakah Amerika Serikat memenuhi standar yang setara dengan undang-undang PDP kita? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak, maka ada indikasi pelanggaran hukum yang serius di sini. Yang keempat adalah kita bahas secara kritis apa yang bisa terjadi jika data tidak terlindungi. Yang pertama, kebocoran data. Data yang disimpan atau diakses oleh pihak asing
jauh lebih rentan untuk bocor jika sistem keamanan mereka gagal. Kita tidak mengontrol keamanan server di luar negeri. Yang kedua adalah penyalahgunaan data. Data pribadi bisa digunakan untuk kepentingan komisarial, misalnya dijual ke pengiklan atau bahkan digunakan untuk tujuan intelijen. Yang ketiga itu adalah profiling atau tanpa izin. Ini yang menurut saya paling berbahaya. Bayangkan seseorang bisa menggabungkan data lokasi, identitas, dan transaksi Anda untuk membuat profil yang detail. Siapa Anda, di mana Anda berada, dan apa yang Anda beli, bahkan apa pandangan politik Anda. Semua tanpa Anda pernah memberikan izin. Risiko yang keempat adalah ketergantungan pada pihak asing. Jika Indonesia terlalu bergantung pada infrastruktur teknologi Amerika, kita hilang kedaulatan data nasional dalam kondisi geopolitik tertentu. Ini bisa menjadi alat tekanan diplomatik yang berbahaya. Yang kelima itu adalah analisis etika digital. Selain hukum, ada dimensi etika yang perlu kita bahas dari 3 perspektif. Yang pertama itu etika perusahaan teknologi global. Perusahaan seperti Google, Amazon, atau siapapun yang melibatkan punya kewajiban etis untuk mengelola data warga negara lain dengan hormat. Mereka tidak boleh menjual atau menyalahgunakan data dan harus transparan tentang bagaimana data digunakan. Yang kedua adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi warganya dalam setiap perjanjian internasional. Transparansi kepada publik sangat penting. Masyarakat berhak tahu apa yang disepakati atas nama mereka. Yang ketiga itu adalah hak privasi pengguna. Ini adalah prinsip dasar. Warga berhak tahu datanya dipakai untuk apa, oleh siapa, dan bagaimana. Warga juga berhak menolak apa yang dalam bahasa hukum disebutkan right to opt out, dan jika data mereka disalahgunakan, mereka berhak atas ganti rugi. Intinya etika digital bukan sekedar aturan, ini soal menghormati hak asasi manusia di era yang semakin digital. Poin yang keenam itu adalah perspektif mahasiswa. Ya, ini bagian yang paling dekat dengan kita. Misalnya saya berposisi sebagai software engineering atau data engineer. Apa yang akan saya lakukan untuk mencegah masalah seperti ini? Yang pertama itu mendesain sistem yang aman. Enkripsi end-to-end. Data dienkripsi dari sumber sampai tujuan, tidak bisa membaca di tengah jalan. Yang kedua itu data minimization, hanya kumpulan data yang benar-benar dibutuhkan untuk fungsi sistem. Yang kedua itu adalah mengatur cross broad data flow. Data resinde polisi adalah data warga Indonesia disimpan di server dalam negeri. Yang ketiga itu area 3, mencegah kebocoran. Penetration testing routing adalah secara berkala menyerang sistem sendiri untuk mencari celah. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Yang terakhir, kesimpulan kritis dari analisis yang kita lakukan. Yang pertama, apakah ini pelanggaran hukum? Jika tidak ada persetujuan warga dan tidak memenuhi syarat Undang-Undang PDP, identitas pelanggaran namun tidak berlaku, menunggu detail resmi dari pemerintahan sebelum menyimpan. Kesimpulan akhir khusus ini adalah kombinasi ketiga. Apa risiko yang tidak boleh diabaikan? Apa ada potensi pelanggaran jika tidak ada pengawasan yang dekat, dan ada distrust informasi yang perlu dikritik secara kritis oleh pihak. Demikian analisis saya untuk
kasus ini. Saya harap video ini tidak hanya memenuhi tugas, tetapi juga memberikan perspektif tentang bagaimana kita sebagai calon profesi IT harus berpikir tentang data privasi dan tanggung jawab. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.